Jadi rakyat kita ini digebukin dari dua sisi sekaligus. Satu, kelangkaan dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok, minyak goreng, kedelai, gandum. Habis itu ditimpa lagi oleh kenaikan harga tarif pemerintah, yaitu tarif gas dinaikin, tarif listrik dinaikin, tarif pajak dinaikin, lain-lain. Jadi pemerintah ini betul-betul nggak bertanggung jawab, nggak mampu menjaga stabilitas barang kebutuhan pokok. Dan yang kedua, tidak ada empatinya sama kesusahan rakyat. Ya idealnya dia harus mampu mengantisipasi bahwa ini bakal terjadi. Kalau mereka baca tulisan atau wawancara Rizal Ramli 1,5 tahun yang lalu, 2 tahun lalu, saya udah jelasin. Ya kan, kita biasa memperkirakan situasi. Kita udah perkirakan awal COVID, hati-hati nanti harga pangan, komoditi pasti naik. Naikin produksi. Ya. Tapi mereka naikin produksi dengan proyek bikin ini, bikin itu. Padahal naikin produksi pangan tidak dengan proyek, tapi kasih insentif petani nguntung. Seperti saya katakan tadi, nguntung nanam kedelai, nguntung nanam padi, otomatis produksi naik gitu loh. Buat rakyat itu yang penting terjangkau sesuai dengan daya beli dia. Dan tugas pemerintah itu membuat harga kebutuhan pokok terjangkau. Tapi kalau barang lain, misalnya elektronika, mobil, naik, itu pemerintah nggak usah ngurusin, nggak usah cawe-cawe, biarin aja sama mekanisme pasar. Nah, jelas sekali pemerintah ini nggak becus mengendalikan kebutuhan pokok, nggak sanggup lah, ya kan? Kok gitu mau nambah jabatan? Ya pemerintah yang nggak becus di seluruh dunia mempercepat pemilu dan ngundurin diri supaya orang yang lebih mampu yang ambil alih gitu loh. Ini bakal susah banget. Kalau saya boleh flashback, Pak Harto dulu pada waktu 98 anggaran APBN-nya banyak bolongnya karena krisis kan. Disarankan oleh IMF naikin harga BBM 74%. Dinaikin harga BBM 74%, tanggal 1 Mei 98, tanggal 2 Mei terjadi demonstrasi rusuh di Makassar. Seminggu kemudian di Medan, seminggu kemudian di Solo, seminggu kemudian di Jakarta, Soeharto jatuh. Butuh waktu cuma 3 minggu doang. Nah ini kan nyaris sama. Pemerintah nggak bisa mengendalikan anggarannya karena tetap jor-joran, mau pengeluaran, bikin ibu kota baru, bikin proyek ini. Taruang. Tapi dia nggak punya uang untuk menjaga stabilitas kebutuhan pokok. Sehingga rakyat benar-benar menderita, ya kan, dan nggak ada solusinya. Ya pemerintah gimana sih cara empatinya? Satu, kalau ngomong yang benar lah. Misalnya rakyat lagi susah makan, jangan disuruh diet dong. Itu mah elit yang disuruh diet. Yang kedua, pemerintah kan punya kekuasaan untuk menstabilkan minyak goreng. Bisa dia kalau mau menstabilkan. Saya kan kasih contoh tadi gimana caranya, ya kan? Kemudian kedelai dia bisa, walaupun butuh waktu, ya kan? Jadi ada caranya. Pemerintah nunjukin empatinya sama rakyat dengan berbuat kebijakan yang menguntungkan rakyat. Kan contoh nih, orang Tasik itu pintar dalam kerajinan, handicraft, bordir, sepatu, payung Tasik kan dulu terkenal semua. Tapi kalah semua sama import dari Cina. Padahal import dari Cina itu disubsidi sama pemerintahnya. Harusnya kan pemerintah bisa dong lindungin dengan naikin tarif barang import Cina. Kan itu nolong. Gitu aja nggak bisa. Kenapa? Dia nggak ada hatinya sama rakyat.